Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini matahari bersinar sangat amat indah. Kilauan cahayanya semoga bisa menambah semangat anak-anak untuk belajar dengan semangat tinggi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pagi hari ini Radio SMA Negeri 1 Singgahan akan melakukan podcast tentang ilmu-ilmu yang saat ini berkembang di masyarakat yang wajib anak-anak tahu karena ilmu ekonomi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang sesuatu yang fenomenal, yaitu tentang uang. Pagi hari ini kita membahas tentang sistem pembayaran, di mana tujuan dari sistem pembayaran ini adalah anak-anak atau peserta didik mampu menganalisis sistem pembayaran dalam dunia ekonomi untuk aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Bersama saya ada salah satu rekan dari kalian yaitu Gabriel yang akan kita ajak diskusi tentang sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia. Gabriel, perkenalkan dulu Gabriel. Nama lengkapnya siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Gabriel Akbar Maulana Putra. Iya, sudah ya. Didefinisikan apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran, Gabriel? Sistem pembayaran adalah seperangkat ketentuan yang dipakai dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi. Iya, terima kasih. Bahwa ketika kita melakukan suatu aktivitas ekonomi diperlukan sistem pembayaran yang efektif dan efisien. Dan itu adalah merupakan salah satu kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien. Sehingga prinsip sistem pembayaran adalah apa, Gabriel? Prinsip sistem pembayaran adalah risk education atau meminimalisir resiko, efisiensi, kesetaraan akses, protection konsumen, perlindungan konsumen. Jadi risk education atau meminimalisir resiko. Jadi ketika kita melakukan suatu sistem pembayaran diupayakan untuk meminimalisir resiko agar kita bisa melakukan sistem pembayaran dengan baik. Contohnya, ketika kita melakukan transaksi dalam jumlah besar, jangan memakai uang tunai, tapi memakai uang yang non tunai. Agar di samping kita tidak membawa uang dalam jumlah yang besar, kita bisa melakukan transaksi secara cepat, efektif dan efisien. Contohnya melalui transfer, melalui ATM, melalui uang elektronik yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Perkembangan sistem pembayaran ada apa saja, Gabriel? Barter, uang koin modern, uang kertas, pembayaran seluler dan virtual. Iya, masih ingat pembayaran secara barter, Gabriel? Gak ingat, Pak. Gak ingat ya. Pertukaran barter adalah pertukaran antara barang dengan barang. Tetapi dalam perkembangannya pembayaran dengan sistem barter itu tidak efisien atau tidak efektif karena ada salah satu contoh, misalnya saya punya beras, kalian punya kelapa. Kalian butuh beras, saya tidak butuh kelapa. Tidak terjadi pertukaran. Sehingga seperti yang kita bahas kemarin, kemudian ada uang, sesuatu alat tukar yang fenomenal yang bisa ditukarkan apa saja untuk transaksi, baik itu transaksi barang atau transaksi jasa. Kemudian berikutnya ada koin modern. Koin modern itu berupa uang emas atau uang perak yang dipakai oleh raja-raja zaman dahulu untuk suatu kegiatan pertukaran. Kemudian ada koin cetak, ada uang kertas, pembayaran seluler dan pembayaran virtual. Ini dilakukan dengan contoh yang saat ini sedang berkembang, ada pembelian secara online, itu adalah salah satu bentuk sistem pembayaran secara virtual. Kemudian ada peranan bank sentral dalam sistem pembayaran tunai. Apa peranannya, Gabriel? Mencetak, distribusi, penarikan kembali, memusnahkan, menjaga stabilan nilai rupiah. Iya, seperti kita bahas tempo hari bahwa di dalam Bank Indonesia itu tidak melakukan kegiatan seperti bank konvensional, di mana bank konvensional itu tugasnya adalah menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tetapi di Bank Indonesia
tidak melakukan kegiatan seperti itu. Karena tugas Bank Indonesia hanya mencetak, kemudian mendistribusikan, kemudian menarik uang itu kembali ketika uang itu sudah tidak berlaku di masyarakat. Kemudian menjaga kestabilan nilai rupiah, di mana kestabilan nilai rupiah ini diupayakan untuk tetap terjaga agar nilai rupiah itu selalu stabil. Anak-anak pernah ngelamun enggak? Kok gak udan duit toh ya? Pernah ya? Kalau terjadi benar hujan uang, yang terjadi apa pada? Masa royoan? Ketika royoan semua sudah punya uang, yang terjadi apa? Iya, tidak ada yang jualan. Uang jadi tidaklah laku. Atau yang mungkin agak pertanyaan yang agak ilmiah, Pak, kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk nyaur utang luar negeri? Itu sudah dilakukan. Yang terjadi apa? Uang jadi tidak ada nilainya. Makanya kalau sekarang orang bilang uang 1 juta, ngaran ini piye? Duit 1 juta? Iya, 1000. Iya tak? 1 juta itu mek 1000. Nah itu tugas pemerintah untuk melakukan kestabilan nilai rupiah melalui Bank Indonesia dalam prinsip sistem pembayaran. Kemudian peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran apa, Gabriel? 1. Regulator dan fasilitator. 2. Memberi izin. 3. Mengurangi resiko. 4. Lembaga pengawasan. 5. Instansi penyelenggaraan. Iya, peranan Bank Indonesia itu adalah sebagai regulator atau fasilitator, yaitu yang menjembatani proses operasional bank umum ataupun bank konvensional yang lain dalam sistem pembayaran di Indonesia. Kemudian bentuk-bentuk pembayaran seperti tadi saya singgung bahwa kita melakukan 2 pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan non tunai. Pembayaran tunai itu apa, Gabriel? Pembayaran tunai adalah transaksi yang digunakan untuk membayar transaksi dalam jumlah yang kecil. Iya, tadi sudah kita singgung ya, bahwa ketika kita melakukan transaksi dalam jumlah yang kecil, kita bisa melakukan transaksi secara tunai. Contohnya ya mosok ate tuku uyah, tuku brambang terus gawe ATM. Karena apa? Dalam bayaran transaksi dalam jumlah yang kecil, kita tidak perlu melakukan suatu bentuk sistem pembayaran yang non tunai. Karena tadi sudah kita singgung bahwa pembayaran non tunai adalah apa, Gabriel? Pembayaran non tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan kartu atau jumlah transaksi yang besar. Iya. Jadi itu adalah sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia. Ada pembayaran secara non tunai. Anak-anak sudah pernah melakukan pembayaran secara non tunai? Belum. Iya. Masa tuku sego pecel ning kantin nggih ATM. Bu, saya pakai ATM. Bu, saya pakai kartu kredit. Walah kok kemoncolan. Tahu kemoncolan? Apa? Kemoncolan kok engkek men lho, bahasa laju itu. Ya, demikian anak-anak. Podcast kali ini yang kita bahas tentang bagaimana sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Gabriel atas kesempatan diskusinya pagi hari ini. Saya sebagai pemandu acara di Radio SMA Negeri 1 Singgahan Subarkah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akan kembali dalam podcast yang lain dalam tema-tema yang lain. Subarkah melaporkan, selamat pagi. Silakan kembali.